Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Demikian ikhwan rahimakumullah, betapa fakirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, betapa membutuhkannya dia ya, betapa Fatimah radhiyallahu anha pun begitu sabar ya kan, mendampingi Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kehidupannya ya, dalam perjuangannya untuk membantu dakwah ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah menceritakan tentang beratnya tentang kehidupan rumah tangga dan lain-lain, Ibnu Jauzi rahimahullah bahkan berkata setelah menceritakan tentang kondisi keluarga Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah, Ibnu Jauzi berkata, "Tallahi ma dharra hadzalik." Demi Allah, bahwa semua itu beratnya pekerjaan rumah dan lain-lain itu tidak memberatkan tidak memberatkan Fatimah radhiyallahu anha, yakni tidak mengurangi keimanannya sedikit pun ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak juga mengurangi tidak juga menjadi celah bagi kesabarannya dalam menjalani kehidupan ya. Demikianlah pernikahan yang diberkahi ini. Kemudian tidak lama, setahun setelah pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka dengan anak yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Anak pertama ini mereka beri nama Hasan, yakni Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang lahir tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah ya. Berselang setahun kemudian, yaitu tahun keempat Hijriah, lahirlah anak mereka yang kedua, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di tahun keempat Hijriah. Kemudian setelah itu barulah di tahun kelima Hijriah lahir dua putri-putrinya seperti Zainab radhiyallahu anha. Kemudian di tahun ke-7 lahirlah Ummu Kulthum radhiyallahu anha ya, anak-anak dari Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. Betapa Fatimah radhiyallahu anha adalah cetakan ayahnya, benar-benar cetakan ayahnya. Ini diriwayatkan, digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, digambarkan hal ini ya. Diriwayatkan di dalam riwayat yang datang dari Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu dan lain-lain, di mana seringkali ketika Fatimah radhiyallahu anha datang, Ummul Mukminin Aisyah menggambarkan jalannya Fatimah nih, gaya berjalannya, wallahi laka'anna mishyataha mishyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seolah-olah jalannya dia, yakni jalannya Fatimah radhiyallahu anha, gaya jalannya itu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu sama. Ya. Dan di mana Fatimah radhiyallahu anha adalah permaisuri para wanita penduduk surga, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman bercerita, suatu hari qalat li ummi, ibuku berkata kepadaku, "Mundu mata ahduka bir Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Sejak kapan terakhir kau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Hamzah pun bercerita, "Aku udah lama enggak ketemu Rasul sejak ini. Yani udah menceritakan betapa sudah lama enggak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikatakan demikian, ibunya pun marah, ibunya Hudzaifah marah kepada Hudzaifah, "Fatana walatni," dia pun memakanku, kata. Yani diomelin abis Hudzaifah karena apa? Sudah lama tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah pun radhiyallahu anhu berkata, setelah ibunya marah-marahin dia berkata, "Faqultu laha, da'ini atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam," biarkan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini, fa usalli ma'ahul maghrib, dan aku salat maghrib sama Rasul nanti. Kemudian aku akan meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam agar liyastaghfira laki wali, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untukmu juga untukku. Untukmu wahai ibuku, juga untukku. Akhirnya Hudzaifah pun pergi menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian salat maghrib bersama Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat maghrib, famakatha yusalli hatta shallal isya. Rasul pun terus salat sunnah banyak sampai didirikan salat isya. Setelah salat isya enggak lama infatat, Rasul pun pergi ya, keluar dari masjid. Tsumma tabi'tuhu, aku pun mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di belakang. Kemudian dia mendengar suaraku di belakang. Dia pun berhenti dan berbalik dan berkata kepadaku, "Man hadza?" Hudzaifah, siapa itu yang ngikutin? Hudzaifah kah? Yani gelap. Kondisinya gelap. Na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, ini aku. Kemudian Rasul pun, subhanallah ya Rasul pun menjawab, "Ma hajatuka ghafarallahu laka wa li ummik." Ada perlu apa engkau ya Hamzah? Semoga Allah mengampunimu dan ibumu. Lihat. Padahal Hamzah belum minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Hudzaifah, afwan, ya Hudzaifah pun belum minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma hajatuka ya Hudzaifah ghafarallahu laka wa li ummik. Ada perlu apa wahai Hudzaifah? Semoga Allah mengampunimu dan bagi ibumu. Lihat. Kemudian Rasul pun berkata kepada Hudzaifah, "Hadza malakun." Ini ada seorang malaikat. Tahukah kau ya Hudzaifah, ini ada seorang malaikat. Kalau malaikat seorang apa semalaikat ya? Ini ada satu malaikat, lam yanzil ilal ardi qattu, yang tidak pernah sama sekali dia turun ke muka bumi. Ista'zana rabbah, dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala li ayyazurani, untuk mengunjungiku, untuk menziarahiku. Wa qala li au yubashirani, dan memberi kabar gembira kepadaku bi anna Fatimah, bahwasanya Fatimah binti, anakku, putriku, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, dia adalah permaisurinya para wanita penduduk surga. Ya salam. Ajib. Ya, Fatimah radhiyallahu anha. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Fatimah radhiyallahu anha, sehingga dia banyak menegaskan hal ini dalam pernyataan-pernyataannya. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Miswar ibnul Makhramah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatimah bid'atun minni yu'dhini ma adzaha." Fatimah adalah sebagian dariku. Bid'atun minni, sebagian daripadaku. Di dalam bahasa Arab, bid'atun buat yang belajar bahasa Arab, buat penuntut ilmu, boleh bid'ah, boleh bad'ah, boleh bud'ah. Boleh dikasrohkan, difathahkan, atau didommahkan, sama artinya di dalam bahasa Arab. Fatimah bud'atun minni, bid'atun minni, bad'atun minni, dia juga artinya. Benar semuanya di dalam bahasa Arab. Fatimah adalah sebagian dariku, yu'dhini ma'adhaha wa yuribuni ma rabaha. Menyakitiku hal-hal yang menyakitinya, menyakitiku juga. Dan membuatku ragu hal-hal yang membuatnya ragu juga. Ya. Kemudian diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim hadis tadi yang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini ketika dekat-dekat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aqbalat Fatimah tamshi." Fatimah datang ke rumah kita, datang dari jauh dan kelihatan, ya kan? Wallahi laka'anna misyataha misyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seolah-olah jalannya adalah jalannya Rasul, enggak beda sedikit pun. Ya? Kemudian datang ke rumah kita dan Rasul pun menyambutnya dengan hangat dan berkata, "Marhaban bibnati." Selamat datang kepada putriku tercinta. Tsumma ajlasahu an yamini aw yasari. Kemudian Rasul kemudian Rasul pun mendudukkannya di kirinya atau di kanannya. Ya. Di sanad lain masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah bercerita tentang kasus yang ini juga, kasus yang sama. Aqbalat Fatimah tamshi. Fatimah datang radhiyallahu anha, datang menuju kita dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat dari jauh. Aisyah Ummul Mukminin bercerita, "Kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'na indahu." Kita nih istri-istri Nabi semuanya ngumpul berada di sisi Nabi. Lam yughadirhu minhunna wahidatun. Tidak ada yang mau satu orang pun pulang ke rumah. Maunya semua dekat-dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika Nabi sakit di hari-hari akhirnya. Ya?
Kemudian Fatimah pun datang dari jauh. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyambutnya, marhaban bibnati. Sudah ngobrolnya nanti. Marhaban bibnati, selamat datang putriku. Kemudian disambutnya dengan hangat. Tsumma ajlasaha an yamini aw yasari. Kemudian Rasul mendudukkannya di kirinya atau di kanannya. Kemudian aku melihat, yakni Aisyah Ummul Mukminin melihat terus Rasul bersama Fatimah radhiyallahu anha. Sarraha, Rasul pun membisikkan Fatimah. Satu kali bisikan. Dari bisikan ini, fabakat, Fatimah pun menangis radhiyallahu anha. Dan ketika melihat tangisannya yang begitu sedih demikian rupa, Rasul pun membisikkannya lagi. Bisikan kedua, fadhahikat, akhirnya Fatimah pun tersenyum, tertawa-tawa, tersipu malu, begitu. Nggih? Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin tajam penglihatan dan pengawasannya tajam. Sehingga dia berkata, ada apa denganmu? Aku tidak pernah melihat sesuatu yang sebegini aneh darimu. Ya, ntar nangis, ntar ketawa. Ya. Kemudian ketika ada kesempatan dia tanyakan langsung pada Fatimah. Azimtu alaiki bima li alaiki min haq. Aku tanya engkau dengan menggunakan hakku atasmu. Yani aku Ummul Mukminin. Bagaimanapun aku punya hak untuk kau hormati. Bima sarraka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimma abkait wa mimma dahik. Apa yang Rasul bisikkan padamu? Kenapa kau tertawa dan kenapa kau menangis? Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, wallahi ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tak mau menyebarkan rahasia yang dirahasiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sanad lain, sirran sarraha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayy. Demi Allah, aku tak mau menyebarkan rahasia Rasul selama dia hidup. Selama Rasul masih hidup. Tayyib. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Fatimah radhiyallahu anha masih ingat tentang Aisyah radhiyallahu anha masih ingat tentang kejadian ini dan kepo, fudul, pengen tahu. Dia hampiri lagi Fatimah. Azimtu alaiki bima li alaiki min haq. Aku tanya engkau dengan hakku sebagai Ummul Mukminin. Apa yang waktu itu Rasul bisikkan padamu? Lihat betapa detailnya Ummul Mukminin Aisyah. Pengen tahu segala hal tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita demikian memang Allah jadikan di sisi Rasul. Untuk apa? Untuk meriwayatkan dalaman Rasul yang tidak dilihat oleh para sahabatnya di luar. Ya, radhiyallahu anha Ummul Mukminin, Ummuna, ibu kita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya, apa yang kau Rasul bisikan padamu? Ayo. Dia tanya sama Fatimah. Fatimah pun berkata, al-an fa na'am. Kalau sekarang sih iya deh, boleh deh. Dikasih tahu ya. Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam bisikan padaku anna Jibril kan yu'ariduhul Qur'an fi sanah marrah. Biasanya Jibril membacakan pada Rasul Al-Qur'an setahun tuh sekali. Mengajarkan Quran bacaannya, kemudian menguatkan hafalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya setahun sekali. Tapi tahun ini Jibril alaihi salam datang 2 kali. Wallahi la ahsabu dzalika, dan demi Allah aku tidaklah menduga hal itu, kata Rasul, kecuali bahwasanya ajalku telah mendekat. Yani aku sebentar lagi meninggal. Wa ni'mas salafu laki ana, dan semulia-mulianya, senikmat-nikmatnya pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah aku Rasulullah. Di sanad lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaki la awwalu ahli baiti lahaqan bi, dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku, ahli baitku yang pertama kali menyusulku. Yani enggak lama setelah aku meninggal engkau meninggal ya Fatimah. Lihat, nggak mau jauh-jauh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan baru menikah sama Ali bin Abi Thalib, tinggalnya di tempat Ali rada jauh. Rasul pengennya Fatimah radhiyallahu anha dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada kabilah yang tinggal rumahnya di dekat rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Rasul pengen Fatimah dekat situ. Nih sahabat datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dengar kau mau dekat-dekat anakmu, putrimu Fatimah. Iya, kalau begitu biarkan rumahku diambil sama Ali sama Fatimah. Udah aneh yang pindah. Luar biasa. Sahabat pengorbanannya untuk memenuhi keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sesungguhnya engkau adalah ahli baitku, keluargaku yang pertama kali menyusulku. Fabakaitu, maka dari situ aku menangis, kata Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian ketika dia melihat kesedihanku dan berat hatiku, dia pun membisikkanku lagi. Sarani tsaniyah, kedua kali dia membisikkanku. Ala tardain, apakah kau tak ridho ya? Ini tidakkah kau bahagia? Antakuni sayyidata nisa'il alamin, atau antakuni sayyidata nisa'i ahlil jannah. Tidakkah kau bahagia menjadi permaisuri para wanita alam semesta, atau di sanad lain menjadi permaisuri para wanita penduduk surga? Tidakkah kau bahagia demikian? Kata Rasul demikian kepadanya. Kemudian Fatimah pun tersenyum, tersipu malu. Ini yang di kedua kalinya dia tertawa. Demikian rahasia yang dirahasiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, terjadilah mughadhabah, selek, ribut antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini ada sengketa, ada keributan demikian dikarenakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah bercerita, "Ja'at Fatimah datang ila Abi Bakar, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tas'alhu mirathaha." Dia meminta kepada Abu Bakar jatah warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni harta peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu la nurath," kami, yakni para nabi, nahnu ma'asyiral anbiya, kita para nabi ini, golongan nabi, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ma taraknaha shadaqah, harta yang kami tinggalkan itu sedekah, enggak warisan. Jadi kau enggak dapat jatah waris, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fatimah pun marah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Thumma lam tazal muhajiratahu, akhirnya dia hindari dan marah sama Abu Bakar sampai hampir meninggal Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan, Rasul meninggal 6 bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Jaraknya 6 bulan. Fatimah marah sama Abu Bakar sampai hampir meninggal. Lihat. Ini yang terjadi. Ya. Falam tazal muhajiratahu ila an tuwfiyat wa baqiyat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur. Masih dia marah dan menghindari Abu Bakar sampai dia meninggal, ya kan? Dan dia hidup, yakni Fatimah hidup setelah Rasul itu sekitar 6 bulan, ya. Qalat Aisyah ummul mukminin berkata, "Kanat Fatimah tas'alu Abu Bakar mirathaha minar Rasul sallallahu alaihi wasallam." Fatimah, ini riwayat saling melengkapi satu sama lain. Fatimah mendatangi Abu Bakar meminta jatah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari harta-harta peninggalan Rasul, ya kan? Yaitu apa? Ada di Khaybar, ada tanah, di Fidak, ada tanah, ya kan? Kemudian juga dari sedekahnya di Madinah. Kemudian Abu Bakar Abu Bakar pun tak mau memenuhi permintaan Fatimah radhiyallahu anha. Dikarenakan apa? Abu Bakar berkata, "Lastu tarikan syai'an mimma kana ya'malu bihi Rasulullah." Aku tak mau meninggalkan satu hal pun yang diamalkan, yang disampaikan, yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara ajarannya kepadaku adalah bahwasanya kami para nabi tidak mewarisi. Jadi aku tak mau meninggalkan ajaran Rasul bagaimanapun. Ya kan? Kenapa? Karena cintanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azil. Aku khawatir kalau aku meninggalkan sedikit ajaran Rasul nanti aku tersesat. Yani mulai seseorang, meninggalkan sedikit ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, beralih kepada hal-hal yang tidak diajarkannya, kepada bid'ah-bid'ah dan lain-lain. Kalaupun cuma sedikit, ini membuka peluang kepada kesesatan yang lebih besar. Tayyib, kasus di riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain, kasus yang di Abdullah ibnu Mas'ud menegur para penduduk Kufah yang sedang bertasbih menggunakan
batu-batu, dan mereka bikin halakoh, kumpulan orang. Setiap kumpulan dipimpin satu orang. Bertakbir 100 kali, takbir 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil dihitung pakai batu. Tujuannya baik. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahmid 100 kali, alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah. Dipimpin oleh satu orang rame-rame. Abdullah bin Mas'ud datang dan berkata, yakni menyalahkan mereka. Rasul belum lama dikubur, sahabatnya masih banyak. Sekarang kalian udah bikin ibadah baru yang tidak diajarkannya. Apakah Jibril datang kepada kalian membawakan syariat baru yang tidak diajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diomelin sama Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan, yakni niat kita baik kok, ibadah, tasbih. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, kam min muridil khairi la yusibah, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tak mendapatkannya. Ya kan? Tuh lihat, kelakuan mereka cuman sedikit itu, kekeliruan mereka cuman sedikit, meninggalkan praktek tasbih yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menggantikannya dengan batu. Kemudian dengan berjamaah begitu, berhalakoh-halakoh. Sedikit. Tapi kemudian membuka kepada peluang kesesatan yang lebih besar. Ternyata jamaah-jamaah zikir ini nanti termasuk orang-orang yang berontak kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali pun menumpasnya di Nahrawan. Mereka jadi Khawarij. Tuh lihat. Pintu kesesatan sedikit membuka kepada peluang yang lebih besar. Ini maksud Abu Bakar. Inni akhaf, sesungguhnya aku takut. In taraktu syai'an, apabila aku meninggalkan sedikit saja min amri, di antara perintahnya ajaran Rasul, an aziz, aku takut jadi tersesat, tergelincir lebih dalam. Tayyib. Nah, di dalam kasus ini tentunya Imam Zahabi rahimahullah, Ibnu Katsir dan lain-lain meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar pun la yazalu yataraddaha. Abu Bakar terus mengambil ridha Fatimah radhiyallahu anha dan membujuknya untuk agar jangan marah kepadanya, dan terus memuji-mujinya dan mendoakan kebaikan baginya, sehingga agar Fatimah tidak lagi marah kepada dirinya. Karena apa? Bagaimanapun aku cuma melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi aku a'ulu ala ma kana ya'ulur Rasul wa unfik ala ma kana yunfik. Aku akan menanggung hidup orang-orang yang ditanggung oleh Rasul. Aku akan menafkahi orang-orang yang biasa dinafkahi oleh Rasul. Aku enggak diemin. Aku penuhi kehidupan mereka. Istri-istri Rasul, janda-jandanya, ummahatul mukminin, juga anak-anaknya dapat dari Abu Bakar. Cuman emang enggak ada waris. Bingung enggak menyikapi hal demikian? Maka Ibnu Katsir rahimahullah memberikan ta'liq yang ajib, ta'liq komen yang ajib. Dia berkata apa radhiyallahu anhu? Rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, perhatikan. Fatimah bintun min banati Adam alaihi salam. Fatimah hanyalah salah seorang putri di antara putri-putrinya Adam alaihi salam. Faham enggak maknanya? Fatimah itu wanita setinggi apapun keimanannya, kemuliaannya, tetap wanita. Bengkok. Faham? Kalau menyikapi, menilai wanita itu demikian, fahami. Karena apa? Tidak bisa kita paksakan logika berpikirnya dengan kita lelaki yang lempeng. Karena apa? Mereka diciptain bengkok. Iya kan? Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa khairan." Salinglah kalian menasihati untuk berbuat baik kepada wanita, yakni sabar ngadepin wanita. Kenapa? Karena mereka diciptain emang bengkok. Khuliqat min dila. Itu kan diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dipaksain lempeng, patah. Kalau didiemin, maka tetap bengkok. Tapi jangan juga dimanjain dan dikasih angin, nanti tambah bengkok, patah ke dalam dia. Jangan dikasih ajib terus, jangan. Atur, tetap kontrol, kalaupun tidak kita sebagaimana memaksakan lelaki. Demikian Fatimah. Siapapun wanita, coba kita bayangkan. Tahu Sarah radhiyallahu anha alaiha salam. Siapa Sarah? Istrinya Nabi Ibrahim. Sarah berjalan bersama Ibrahim, diusir dari kaumnya Ur. Kemudian melakukan perjalanan bersama suaminya berdua.
mencari basis dakwah, menyeru kepada tauhid. Ya kan? Nyari negeri baru yang bisa dia melaksanakan dakwahnya. Di dalam perjalanan mereka singgah ke sebuah negeri. Kisah ini yang kalian tahu insyaallah, yang negeri ini adalah negeri zalim. Allah firmankan, Allah wahyukan padanya negeri ini negeri zalim. Apabila seseorang datang asing ke negeri ini dengan istrinya, maka istrinya akan diculik. Ini tradisi. Tapi kalau datang dengan saudarinya, maka dihormati, nggak dicolek. Mereka kaum yang menghormati hubungan ukhuwah, persaudaraan, tapi tidak memberi nilai apapun kepada hubungan zaujiyah, istri. Suatu hubungan pernikahan. Mereka mesti masuk negeri ini untuk apa? Nyari perbekalan perjalanan kan? Allah ilhamkan demikian kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim berpesan kepada istrinya Sarah, wahai Sarah, jangan kau katakan bahwa kau istriku nanti di dalam ya. Katakan bahwa kau adikku, saudariku. Okay? Dalam hal ini Ibrahim tidak berbohong alaihissalam, Rasul. Masa bohong? Rasul bohong nggak? Pantas nggak Rasul bohong? Utusan Allah nih bohong? Emang ente aneh? Rasul nggak bohong. Benar, Sarah adalah saudarinya seiman. Salah nggak? Beda antara bohong sama ngeles tuh beda bro. Ini pakai jurus ini ngadepin Harim. Loh kok? Anakku lihat, masuklah mereka ke negeri itu. Sarah ini di riwayat-riwayat yang sahih memiliki kecantikan yang luar biasa. Ini di riwayat-riwayat sahih wanita dengan kecantikan luar biasa itu bukan Cleopatra. Awas. Tapi Sarah alaihissalam, istrinya Ibrahim, terbukti dari kasus ini. Masuk ke negeri itu, boom, berita kecantikan Sarah yang luar biasa. Jadi headline news. Tapi kaum itu tak mampu berbuat apapun. Soalnya apa? Dia datang sama abangnya. Nggak bisa dicolek bro. Sampai heboh, sampai bikin ketidakstabilan. Sampailah berita ini kepada penguasa yang ada ketika itu, raja. Ini negeri, kata para ahli peneliti, ini negeri Mesir. Rajanya adalah Fir'aun, di antara Fir'aun Mesir. Dengarlah, oh kecantikan Sarah yang luar biasa. Yang mana sih yang namanya Sarah? Coba bawa sini, ada penasaran. Sampai heboh kaumku gara-gara dia nih. Dibawa Sarah. Ketika nih Fir'aun melihat kecantikan Sarah yang luar biasa, dia lupa diri. Dia inginkan Sarah untuk dirinya. Ditarik tangannya Sarah. Dia inginkan Sarah untuk dirinya. Sarah yang tak punya kuasa, tak punya kemampuan, tak punya tenaga, kekuatan. Dia hanya minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fashullat yaduh. Tiba-tiba tangan raja tersebut pun lumpuh di tempat. Ampun, kapok, nggak lagi-lagi dia minta maaf sama Sarah. Baca ini di Rahik Maktum dan di Sirah manapun ada. Ampun, minta maaf kepada Sarah radhiyallahu anha alaihissalam. Aku janji tak akan mengulangi. Sarah bilang, benar ya? Nggak lagi-lagi ya? Iya. Didoakan kesembuhan oleh Sarah, sembuh langsung. Karomah nggak? Karomah nggak? Tahu karomah kan? Kalau kata Nabi mah mukjizat, kalau bukan Nabi karomah. Nggak lama nih Fir'aun lihat lagi Sarah mengkilat alaihissalam, lupa diri lagi, ditarik lagi. Sarah minta perlindungan lagi, langsung lumpuh lagi tiba-tiba. Apa? Bukan Fir'aun. Maksudnya apa? Ini Fir'aun. Ini cerita Fir'aun. Nanti bengong kali tadi. Ini Fir'aun. Fir'aun di antara Fir'aun Mesir. Fir'aun itu raja di Mesir, namanya Fir'aun. Kayak raja-raja Romawi itu kaisar. Bukan nama orang. Awas. Najasyi itu raja-raja di Afrika, bukan nama orang. Awas. Oke? Ala kulli hal, lumpuh lagi. Demikian sampai 3 kali. Barulah dia berikan, ya udah, kalau begitu panggil abangnya Ibrahim, dipenuhi semua kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, pergi sudah dari negeriku. Dia berkata ke Ibrahim, innaka ma ji'tani bi'ins walakin ji'tani bisyaitan. Kau tak datang ke negeriku ini ya Ibrahim bersama seorang manusia. Kau datang ke sini ini bawa setan. Yang ini bini ente ini setan. Pergi.
Dan dia lihat wanita secantik, sehalus ini, nggak bisa dia melayani diri sendiri. Dia butuh budak yang kayak gini. Dibagilah Hajar. Oke, masuklah Hajar bergabung bersama Ibrahim dan Sarah. Hajar tadinya permaisuri di kerajaan lain yang ditaklukkan oleh kerajaan ini. Wanita rampasan perang jadi budak, begitu. Jadilah gabung sama Ibrahim dan Sarah. Pergilah mereka bertiga. Oke? Kemudian di dalam perjalanan Hajar pun beriman kepada Ibrahim alaihissalam dan kuatlah imannya. Perhatikan kasus tadi. Oke? Betapa tingginya keimanan Sarah alaihissalam sehingga ketika dia minta doa langsung dikabulkan. Karomah enggak? Berarti karena tinggi keimanannya yang luar biasa kan? Iya kan? Oke? Singkat cerita, Sarah enggak hamil-hamil. Akhirnya Sarah belikan Hajar kepada Ibrahim. Enggak lama Hajar hamil. Hajar hamil ditutup-tutupin dari Sarah, susah, lama-lama ketahuan juga. Ibrahim pun condong kepada Hajar. Anak yang ditunggu-tunggu datang dari wanita ini. Condong mulai. Begitu cemburunya Sarah dan dia berkata, awas ya, kalau aku ketemu Hajar, aku potong-potong jadi 3 bagian. Sehingga akhirnya Ibrahim diperintahkan Allah untuk pergi selamatkan Hajar. Pergilah mereka berdua berjalan. Nanti sampai di Mekah dan terus berjalan kisahnya. Yang kita tahu. Turunan Hajar ini jadilah Ismail alaihissalam. Kemudian yang menurunkan bangsa Arab. Ibrahim gak lama pulang lagi ke Syam, tempat mereka. Sarah gak lama melahirkan bayi lelaki Ishak. Turunannya ini jadilah Bani Israel, jadi Yahudi. Ini jadi perang 2 bangsa. Berangkat dari apa? Kecemburuan nih Harim nih. Lihat Sarah betapa tinggi imannya alaihassalam ketika langsung dapat karomah waktu minta perlindungan. Berarti karena tinggi keimanannya kan? Iya kan? Tapi lagi cemburu mah wanita mau setinggi apa lagi imannya? Sampai dia mau potong tuh Hajar. Padahal dia yang bagi kan? Dia yang ngasih sama Ibrahim. Harim udah mau dikemanain Harim. Jadi sabar dikit ngadepinnya. Emang begitu, emang bengkok. Dan kesempurnaan mereka memang dengan bengkoknya, dengan ketidaksempurnaan akal sehatnya, manja-manjanya, ceroboh-cerobohnya. Itu kesempurnaan mereka. Yang si wanita, kalau akal sehatnya lempeng, total. Nggak ada manja-manjanya, kuat, mandiri. Nggak ada cerobohnya. Istri kita kayak gitu. Jadi kayak hombre bro. Iya gak? Ini kayak hombre. Kita mencintai kayak homo. Kita mencintai mereka ini karena mereka wanita dengan sifat wanita. Iya gak? Kita kerjain, kita bohongin, kita godain. Makanya bohongin Harim mah gak dosa. Dusta yang dihalalkan tuh bohongin istri. Afwan, ini syariah, gak mau terima. Ya udah bilang sama Rasul nanti di hari kiamat. Berani gak? Dusta suami terhadap istri. Tapi jangan dibohongin, kesian. Kalau dibilang disuruh Ustaz Riyad bohongin mama, ya salah. Demikian pun Fatimah radhiyallahu anha, tinggi mulia bagaimanapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia wanita. Ya'tariha, kata Ibnu Katsir, Fatimah bintun min banati Adam. Fatimah hanyalah putri di antara putri-putri Adam. Ya'tariha ma ya'tari banatil Adam. Dia terkena sifat-sifat yang mengenai putri-putri Adam, yakni para wanita. Minal ghadab, dari ngambek, ghoyur, cemburu dan lain-lain. Women is a women bagaimanapun. Iya kan? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, begitu cerdasnya, jeniusnya, tingginya keilmuannya, para sahabat berkata, tidaklah kita bingung dalam satu permasalahan fikih kecuali pasti menemukan jawabannya di Aisyah radhiyallahu anha. Iya kan? Ilmunya tinggi kan? Tapi lagi jadi wanita keponya. Pengen tahu tadi apaan sih, bisikin apaan sih Rasul. Tuh, fudul-fudulnya, cemburu-cemburunya, sampai berani bentak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain enggak berani ngangkat suara lebih tinggi daripada Rasul. Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Takut sahabat.
Tapi Ummul Mukminin Aisyah lagi ngambek kepada Rasul sebagai wanita ngambek sama suaminya, bukan sebagai umat ngambek sama nabinya. Makanya ditolerir. Rasul pun memperlakukan mereka sebagai suami memperlakukan istri, bukan sebagai nabi memperlakukan umat. Sampai ngambek bentak-bentak Rasul sallallahu alaihi wasallam, banting piring, apa cemburu dan lain-lain terjadi. Kenapa? However, women's women. Bagaimanapun wanita tuh wanita, bro. Harim nih harim. Makhluk Allah yang paling indah, paling misterius, paling nyebelin kadang-kadang. Curcol. Nah, Fatimah radhiyallahu anha ngambek sama Abu Bakar wajar. Tidak menjadi aib bagi seorang Fatimah. Kenapa? Dia wanita yang emang sifatnya demikian. Abu Bakar pun tidak memenuhi permintaan warisannya, malah mulia untuk Abu Bakar. Kenapa? Dia berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi aib bagi Abu Bakar, hanya karena tidak memberikan keinginan Fatimah. Kenapa? Abu Bakar, wallahi lam akun, demi Allah aku tak mau melanggar apapun yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mendapatkan ridho seseorang di antara makhluk-makhluk Allah. Gak mau. Kalaupun putrinya. Setia Abu Bakar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita fahami, kita telah dengarkan sekilas tentang Fatimah radhiyallahu anha, juga tentang pernikahannya, sifatnya sebagai wanita, kemuliaan-kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang ada tentangnya. Semoga dapat diambil pelajaran. Baik. Penyampaian materi cukup sekian, kita lihat pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Cerpen. Berapakah kaum muslimin yang gugur syahid di Badr, dan kemana sisa kaum musyrikin yang lain? Apakah kabur atau luka-luka? Pulang dia, mudik. Pulang ke Mekah kembali. Nanti mereka menyusun kekuatan lagi lebih besar di 2 tahun kemudian di Uhud. Ya. Jumlah kaum muslimin yang gugur di Badr, di antaranya Ubaid bin al-Harith itu sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika mubarazah. Ana lupa, wallahu a'lam. Ana lupa jumlah totalnya. Saya yang lupa, afwan. Saat detik meninggalnya Rasulullah, yang menemaninya adalah putrinya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Pertanyaan, di mana istri Rasulullah? Kenapa Aisyah kok tidak menemani Rasulullah? Siapa bilang? Rasul meninggal di pelukan Aisyah itu radhiyallahu anha, fi nahri wa sadri. Bukan Aisyah tidak menemani, kemana? Ente yang enggak tahu. Baca dulu yang lengkap. Ente lagi di Bali soalnya, enggak lihat. Lagi berenang. Apa yang menyebabkan orang-orang Syiah benci pada Abu Bakar dan cinta pada Ali? Apakah karena sengketa Fatimah dan Ali? Enggak. Syiah ini emang benci sama Islam dan ajaran Islam. Yahudi kok yang bikin. Abdullah bin Sabah, Yahudi, the founding father of Syiah itu, pendiri Syiah itu. Iya kan? Mereka emang benci sama Islamnya, bukan Abu Bakarnya. Ali ini cuman mereka peralat untuk apa? Memalingkan akidah kaum muslimin, membentuk akidah baru. Mereka mau melakukan apa yang mereka lakukan kepada Afwan Nasrani, di mana mereka menjadikan orang-orang baru masuk ke tubuh Nasrani, mengaku orang suci dan mengajarkan akidah-akidah baru yang tidak diajarkan Isa. Orang pertama yang diutus Yahudi masuk ke tubuh Nasrani adalah Paus namanya. Tahu Paus? Yang gede bener no? Dia tuh Pope. Dia yang pertama masuk barisan Kristen, kemudian mengaku bahwa aku mendapat wahyu dan lain-lain, membawakan ajaran baru. Padahal tujuannya memalingkan agama Kristen dari kemurniannya. Demikian usaha Yahudi untuk memalingkan ajaran Islam. Dikirimlah Abdullah bin Sabah masuk ke tubuh Islam. Oke? Membawa ajaran-ajaran baru, doktrin-doktrin baru. Tapi gak kena. Allah jagain nih agama. Baik? Kecuali ya beberapa orang yang Allah takdirkan untuk yazigh, untuk sesat memang. Umur Ali dan Fatimah ketika menikah. Ketika menikah umur Fatimah radhiyallahu anha 18 tahun.
tahun. Wal Ali radhiyallahu anhu ana lupa. Afwan, ana yang lupa. Apakah musafir boleh mendirikan jamaah sendiri pada saat orang-orang mukim lagi menjalankan sholat? Jangan. Kalau yang mukim lagi sholat, maka gabung sama yang mukim. Nggak boleh bikin jamaah sendiri. Cuman, misalnya nih, kita mau musafir, pengen zuhurnya 2 rakaat. Oke, zuhurnya 2 rakaat. Tapi jamaah masjid lagi sholat nih. Sholat zuhur, mereka 4 rakaat dong. Iya gak? Kita ikut, di rakaat kedua, salam. Awas, fikih furu, jangan galak. Ada orang mungkin berkata, nggak boleh dong mendahului imam salam dan lain-lain. Easy, furu. Kalau kau tak setuju tentang hal itu, ya udah sempurnakan, ikut imam 4 rakaat, habis itu baru sholat asar. Terserah. Cuman ana lebih melihat tepatnya bolehnya untuk salam duluan ketika imam bangkit dari tahiyat kedua masuk tahiyat ketiga, boleh kita salam duluan. Oke? Yani ente kaget mungkin, cuman awas, furu'. Pinter-pinter. Ya. Yang jelas nggak boleh bikin jamaah sendiri sementara jamaah yang mukim lagi. Oke? Kemudian juga, kalau udah sampai masjid kemudian azan masjid, kalau kita lagi safar, di masjid azan, sholat udah kena kewajiban. Kena kewajiban salat. Kenapa? Kau sudah di masjid dan panggilan datang. Jangan berkata, oh aku lagi safar. Enggak, sholat. Kenapa? Kau lagi di masjid, suruh siapa? Sholat ikutan. Ini adab. Ya. Banyak sekali mereka yang mengaku keturunan Rasul dengan gelarnya Habib. Pakai P, Habib. Apakah mereka Habib benar keturunan Rasul? Dari Fatimah dan Ali, jazakallah. Wallahu alam ya akhi. Kalau dari nasab, semua orang boleh mengaku, semua orang boleh bikin silsilah. Tapi katakanlah kita husnuzon, mereka adalah keturunan Rasul. Husnuzon udah. Kita bisa bantah dengan penelitian ilmu nasab, ilmu sanad, kita bisa bantah. Tapi katakan iya emang turunan Rasul. Iya. Tapi afwan, salah. Ketika akidah mereka nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tauhidnya dan lain-lain, mengajarkan bid'ah, mengajarkan kepada ta'zim kuburan mereka dan individu mereka. Tabaru kepada mereka minta adab. Dia ngobok-ngobok tauhid, kita kobok-kobok dia. Nggak ada urusan. Insya Allah mau turunan beneran. Kenapa? Kebenaran terkait pada kaidah kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan pada keturunan. Bahkan Fatimah sendiri yang memang beneran anak Rasul. Rasul berkata, "Lau sarakot Fatimah, andai saja Fatimah maling, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya." Rasul yang berkata, ini anaknya beneran. Ini apalagi anak apa bukan, nggak tahu nih sekarang berapa jauh jaraknya, nggak tahu beneran nggak sih ini anaknya turunannya. Tapi katakan bener. Tetap aja yang namanya salah masalah. Ajaran dia, seruan dia, konsep dia. Kalau keliru. Kenapa? Kebenaran berpatokan pada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pada keturunan. Semoga Allah beri hidayah bagi kita dan bagi mereka semua. Ya. Apakah benar kita harus memperingati hari kematian Hussein? Enggak boleh. Ini ajaran-ajaran zindik, ajaran-ajaran Syiah itu. Mereka menyesal, mereka telah membunuh Hussein, kemudian mereka bikin penyesalan. Mereka yang bunuh Hussein. Haula qatalatul Hussein haqqa. Mereka sebenarnya yang bikin Hussein mati, radhiyallahu anhum. Ya? Mereka nih yang bikin Hussein mati nih. Mereka para pembunuh Hussein sebenarnya, yang menjebak Hussein. Ini koran. Bagaimana membagi harta atau hak waris kepada anak tiri jika ayahnya meninggal, sedangkan harta yang diperoleh didapat dari istri? Oh, ana nggak tahu. Waris ampun, nggak tahu. Tanya sama asatidz yang bagus di fikih. Ya, ana waris lemah. Ana nggak tahu apa. Sanskerta.
Ala kulli hal, demikian pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali bersama di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.